tentunya bagi saudara kami yang lain ya harus menghormati dan menyesuaikan, karena ini adalah negara hukum. Ya apapun keputusan hukum adalah merupakan keputusan yang tertinggi daripada di negara kita ini. Di dalam putusan ini ditegaskan bahwa kepengurusan PSHT tahun 2016 dari hasil parapatan mundur adalah sah, dan putusan Kementerian Hukum dan HAM SK yang telah diterbitkan tahun 2019 itu sah dan tetap berlaku. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar para kadang, saudara sekalian berarti berkeyakinan bahwa PSHT memang hanya satu, yaitu sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah diterbitkan tahun 2019. Nah, substansi dari PK ini diantaranya menegaskan bahwa parapatan mundur 2017 berikut kepengurusannya adalah tidak sah, karena ini sudah diputuskan dalam putusan MA nomor 1712, dan ini benar menyangkut masalah privat atau masalah perdata. Nah, kemudian maka sekali lagi hasil parapatan mundur 2016 berikut keputusannya adalah sah, dan parapatan mundur 2017 berikut keputusannya secara tegas di sini dinyatakan tidak sah. Nah, untuk itu kami mengharapkan seluruh kadang PSHT untuk memanfaatkan keputusan ini agar bisa kembali nyauci, kita guyup rukun untuk bersama-sama ikut memajukan Allah sesuai dengan tujuan bentuknya organisasi. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan keputusan ini sekali lagi kita berharap tidak ada lagi kegaduhan di tingkat grassroots atau di tingkat akar rumput, sehingga kita bisa menyongsong Suran Agung Nabi dengan suasana yang sejuk, suasana yang lebih baik, untuk menegaskan bahwa PSHT adalah organisasi pencaksilat yang mempunyai kontribusi nyata bagi bangsa dan negara Indonesia. Wahai saudaraku, kita adalah satu sumpah, satu saudara. Kita harus ingat, sumpah hancur lebur. Kita harus ingat, kain wori pengingat kematian. Mari guyup rukun, saudara, dimanapun kita berada. PSHT bersatu, PSHT jaya selamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Teriring doa agar persaudaraan Setia Trate menjadi guyup rukun, semakin berkembang, maju baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Siapapun yang pernah disahkan sebagai warga PSHT, ya itulah saudara kita. Siap. Nah, mensikapi perkembangan informasi ini seperti yang sering disampaikan oleh Kang Mas Wiono, ya kita tinggal duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini, supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi nggak usah siapa yang merasa punya hak, berwenang dan sebagainya. Kalau bagi kami ya lebih
baik kalau kita bisa duduk bareng, rembuk, piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi ini. Berkenaan dengan adanya putusan PK ini, mari kita bergandeng tangan, mari kita guyub rukun kembali, yang mana intimidasi, persekusi yang setelah terjadi di negara kita berkenaan PSHT ini dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ajaran kita. Ya, artinya warga Satrate ini kalau hidup di tengah masyarakat jangan sampai terus akhirnya malah meresahkan masyarakat. Itu enggak pasti. Kita ini hadir untuk membawa ketentraman di masyarakat, kok malah sampai meresahkan. Ini jelas keluar dari nilai-nilai ajaran Esa. Harusnya di mana warga Satrate ada, masyarakat merasa ayem, merasa terayomi, merasa terlindungi, ya itulah Satrate. Itu sangat penting sekali. Andai kan kita punya negaraan, itu kita sudah mempunyai surat-surat BPKB atau STNK. Selama matahari bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, maka PSHT akan jaya, kekal abadi selamanya. PSHT jaya, PSHT jaya, PSHT jaya. Saya pesan, jangan sok nuntut itu menjadi sombong. Ubah pinter, ubah hebat, aku mengendalikan dasar. Itu menjadikan sombong. Sombong itu dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Yang terakhir saya pesan, tahun itu jangan sampai menyerah. Menyerah itu kamusnya tidak ada. Di Satrate itu tidak ada. Istilahnya manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu masih setia. Maksudnya jadi orang itu tak kenal menyerah, belajar ilmunya Tuhan, tapi dia belajar tidak kenal menyerah. Kalau belajar saat di pekerjaan saya ini, saya tidak kenal menyerah. Saya mengenal menyerah kalau saya sudah ibaratnya kembali. Suryo Diryo Joyo Dingra lebur demi pangastuti adalah segala sifat angkara murka hanya dapat dikalahkan dengan kebajikan atau kebaikan. Dalam konflik yang terjadi mempengaruhi nasib peradaban manusia, dipastikan ada sifat licik angkara murka. Licik, picik, keras hati, selalu menyebar kebencian dan kebohongan. Betapa kuat apapun diri kita, adikang, adikung, adihuna, betapa hebat apapun kita, jika berada di pihak kejahatan yang menyebar angkara murka, maka suatu saat kelak pasti akan kalah dengan pihak yang membela kebenaran. Betapapun kita ditopang dengan kekuatan, kejayaan, dan kewenangan, kekuasaan, bahkan sebuah kekuatan politik yang digunakan untuk kejahatan, maka akan musnah dengan kebaikan, kebenaran, dan cinta kasih sayang. Suryo Diryo Joyo Dingra lebur deni pangastuti juga mengingatkan kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa sekuat apapun manusia, kalau berada di jalur kejahatan, kebohongan, pendusta, angkara murka, licik, picik, maka akan hancur dengan kebajikan, budi pekerti yang luhur. Menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Maka jadilah manusia yang selalu sebarkan energi positif, yang menciptakan perdamaian dunia. Manusia setia hati, setia kepada Sang Pencipta, dan meyakini akan nilai-nilai sebuah ajaran cinta kasih, perdamaian di dalamnya. Dengan kekuatan energi positif, menciptakan sebuah manusia yang selalu menciptakan kedamaian. Melayu Hayuni Bawono.
Ya kita tinggal duduk bareng ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini supaya ke depan ini bisa berjalan lebih. Berkenaan dengan adanya putusan PK ini, mari kita bergandeng tangan, kita guyup rukun kembali, yang mana intimidasi, persekusi yang setelah terjadi di negara kita berkenaan PSHT ini dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ajaran kita. Perlu kami sampaikan juga, kebetulan saya menanganin pidana di mana-mana, mungkin turut prihatin yang mungkin di NTT ada 2 laporan polisi yang mana saudara kita sedang pulang latihan, ya, dikeroyok, ya, dipukulin, dan akhirnya dilaporkan di kepolisian, dan saat ini dari bulan Maret kemarin sudah ditahan dan sudah diadili saat ini dengan agenda saksi, ya. Begitu juga kemarin sebulan yang lalu ada di Lampung, yang mana juga pasal 170 itu terpenuhi, yang mungkin saat ini baru 1 yang ditangkap, tapi kemarin sudah adanya rekonstruksi dan terpenuhi unsurnya, ada 3 yang memang patut diduga dan patut untuk dijadikan tersangka. Intinya apa? Kami berharap jangan sampai kegiatan ini berkepanjangan sehingga berdampak pada saudara kita yang menjadikan korban, adik-adik kita menjadikan korban oleh orang-orang yang menyuruh, ya, menyuruh yang mana memang tidak mengetahui secara utuh. Ini jujur kami sangat prihatin. Kami tidak ada niatan untuk mempenjarakan saudara kita, jujur dan prihatin. Dan kami hanya ingin, ayo kita kembali kepada ajaran kita, bahwa atas dasar persaudaraan ini mari kita kuatkan lagi. Saya kira berkenaan dengan bagaimana saudara kita yang ingin bergabung, kami dari awal hanya persaudaraan, silahkan kembali kepada cabang-cabang, dan saya yakin pengurus cabang akan merangkul dengan senyuman, dengan salaman, dengan pelukan. Saya kira seperti tidak ada prasyarat apapun, karena sampai kapanpun kita adalah saudara. Saya kira seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kan siapapun yang pernah disahkan sebagai warga PSHT, ya itulah saudara kita. Siap. Nah, mensikapi perkembangan informasi ini seperti yang sering disampaikan oleh Kang Mas Wiono, ya kita tinggal duduk bareng ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi nggak usah siapa yang merasa punya hak, berwenang dan sebagainya. Kalau bagi kami ya lebih baik kalau kita bisa duduk bareng ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi ini. Nah, begini, intinya kan saudara-saudara kita di bawah di daerah itu kan tergantung kepada yang di atasnya. Kalau di atasnya itu secara tegas, kamu jangan provokasi, kamu jangan persekusi, nah itu pasti di bawah tidak akan terjadi. Tetapi sepanjang di atasnya masih membiarkan, bahkan mungkin mendorong-dorong, yaitu tetap itu akan bisa berjalan agak lama untuk terjadinya satu proses harmonisasi di bawah. Tapi ya mudah-mudahan yang terpenting dari kita itu harus merangkul tadi. Kalau mau bergabung tidak ada syarat, tidak ada syarat apapun lah. Kita semua adalah saudara, dan yang perlu diingat bahwa kita itu dilarang berkelahi. Di dalam sumpah kita itu, kita dilarang berkelahi. Sehingga kita ini tanpa sadar karena emosi, karena gengsi, karena apa, ya merasa militansi terhadap sesepuhnya dan lain-lain, itu apapun dia akan lakukan. Dan padahal itu tanpa sadar kita ini selama 5 tahun ini sudah melanggar tadi tuh
sumpah. Barangkali ya, tanpa disadari. Kan seringkali dulur-dulur di media sosial itu kapan selesainya udrek-udrekan di dalam warga SHT ini. Nah, kita berharap dengan adanya putusan PK ini pas di bulan Ramadan, pada saat kita memperingati 1 Akad, ya mari kita anggap ini selesai. Nah, kan kita ini sudah mendapat pelajaran yang sangat panjang sejak para patan luhur. Mungkin saya sebelumnya soal gugat menggugat di perdata, di pidana, di niaga, di tun, segala macam, ini sudah kita lalui. Saya pikir ini cukup lah. Cukup ya Mas? Tapi kalau ada yang merasa belum cukup, ya monggo saja. Tapi kami sangat mengharapkan, mari kita syukuri peristiwa hukum yang telah kita peroleh bersama dengan adanya peninjauan PK ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal bagi kita untuk kembali guyub rukun, kembali bersatu dalam mengemban amanah organisasi kita ke depan. Istilah kerennya, mari kita move on, maju ke depan. Jangan sampai kita ini hanya udrek-udrekan untuk sesuatu yang sebetulnya hanya membuang energi kita. Pelajaran yang kita peroleh selama bertahun-tahun ini saya kira sudah cukup menjadi bekal kita untuk menertibkan, untuk mengelola organisasi ke depan supaya menjadi lebih baik, lebih bermartabat, sesuai dengan ajaran persaudaraan setia hati terate yang kita terima dari leluhur. Ingat bahwa apa yang dikembangkan oleh Eyang Harjo Utomo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan adalah agar kita semua ini bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan penuh dedikasi untuk menjunjung harkat martabat kita sebagai bangsa yang merdeka, agar kita tetap bersatu, agar kita menjadi bangsa yang lebih adil dan beradab. Itulah harapan kita semua. Tentu kita ingin kembali guyub rukun dengan siapapun yang pernah dikejar sebagai warga PSHT. Rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita, inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati terate akan jaya abadi selama-lamanya. Sebagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Wahai saudaraku, kita adalah satu sumpah, satu saudara. Kita harus ingat, sumpah hancur lebur. Kita harus ingat, kain bori pengingat kematian. Mari guyub rukun, saudara, dimanapun kita berada. PSHT bersatu, PSHT jaya selamanya. Bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing, menuju kesempurnaan, menuju kepada Sang Pencipta.
kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus tunduk taat akan perintahnya melalui tingkatan demi tingkatan menuju kesempurnaan hidup. Namun, tidak semua insan manusia menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar itu menyelinap di dalam lubuk hati nurani manusia itu sendiri. Setia hati sadar meyakini akan hakiki hayati itu dan akan mengajak serta para warganya menyikap takdir atau tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Dialah sang pencipta. Setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk, atau kekuatan yang di luar dirinya sendiri, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri yang berbalut amarah serta kebencian yang terus membawamu kepada angkara murka, penuh dengan kesombongan, ketamakan, serta adigam, adigung, adiguna, merasa paling hebat, paling segalanya, meremehkan setiap manusia. Maka lawanlah dengan berbudi pekerti yang baik, berbudi luhur, tahu benar dan salah. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi persaudaraan setia hati Ternate sebagai ikatan antara saudara setia hati. Maka dari itu, persaudaraan di atas segalanya. Organisasi terbentuk untuk menyatukan rasa persaudaraan itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati ke seluruh semua warganya dan anggotanya. Persaudaraan setia hati Ternate selalu guyup rukun, bersatu nyawiji, serta menjadi manusia memayu hayune bawono, menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada, menciptakan kedamaian dimanapun kita berada, menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Wahai saudaraku, mari kita satukan nyawiji PSHT guyup rukun. Inilah kita yang sebenarnya memayu hayuning bawono. Jadilah manusia bermanfaat, jadilah manusia menciptakan kedamaian. Wahai saudaraku, ingat sumpah hancur lebur, ingat pepacu persaudaraan setia hati Ternate, ingat panca dasar, kuatkan hati, jadilah manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. PSHT guyup rukun, PSHT nyawiji. Pencaksilat salah satu ajaran setia hati. Dalam tingkat pertama berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu, setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk, atau kekuatan yang di luar dirinya. Oleh karena itu, pencaksilat hanyalah sesuatu syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri dan mengenal diri pribadi. Maka setia hati pada hakikatnya tanpa mengingkari segala martabat keduniawian, tidak kandas atau tenggelam pada pelajaran pencaksilat sebagai pendidikan ketubuhan saja, melainkan lebih menyelami kepada lambang pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh-jauh kepuasan hidup abadi lepas dan pengaruh rangka dan suasana. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan setia hati Ternate sebagai ikatan antara saudara setia hati dan lembaga yang berbawah sebagai pembawa dan pemancar citra.
selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati Trate akan jaya abadi selamanya. Ajaran persaudaraan setia hati Trate sebagai budi luhur, warisan leluhur dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang lestari. Coba kita kembali ke ajaran persaudaraan setia hati Trate dengan filosofis Pancadasar, mulai persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian. Kita banyak mengenal bahwa penjelasan tentang budi pekerti luhur. Persaudaraan adalah tujuan utama dari persaudaraan setia hati Trate sebagai pengikat simpul tali kehidupan, menyatukan tali silaturahmi antara manusia yang mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dengan sinar ikhlas cinta kasih sayang, saling asih asuh. Olahraga adalah sebagai wujud langkahmu menyehatkan jasmanimu untuk melangkah memperkuat kesehatan sebagai kekayaan nikmat yang besar, untuk berusaha melangkah, berpijak, menyatukan, memperkuat persaudaraan yang jernih, bersih, ikhlas tanpa perbedaan. Hak jabatan, suku, dan agama, semua dengan ikhlas mengajarkan makna persaudaraan. Bela diri adalah sebagai wujud kehormatan, menjaga harkat, menjaga persaudaraan, menjaga nilai-nilai budi luhur, berani, berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan yang dilambangkan para lambang persaudaraan setia hati Trate, merah putih berdiri tegak. Bunga Trate inilah di dalam lambang persaudaraan setia hati Trate sebagai makna toleransi, saling menjaga perbedaan agar bisa selalu beradaptasi, menghormati satu dengan lainnya, semua tanpa perbedaan, keberagaman, dan keindahan. Keesaan mendamaikan hati kita. Bunga Trate kuncup mekar setengah mekar dengan keindahannya, keagungannya, memberikan kedamaian dalam filosofisnya. Keindahan, perbedaan, semua satu bersatu dengan ikhlas menjadi persaudaraan yang jernih tanpa perbedaan. Kesenian adalah nilai-nilai luhur, cinta kasih, ajaran ikhlas, ajaran budaya para leluhur yang hidup sampai kapanpun. Walaupun aliran setia hati banyak penyebarannya, namun dalam perkembangannya, ilmu setia hati dapat hidup, ilmu setia hati dapat berkembang, menyebar ke segala ujung arah, menjadi budaya seni budaya yang menjadi kebiasaan di kalangan insan setia hati. Kerohanian menjaga nilai mengenal kebenaran, itu datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Segera nilai norma moralitas, kerohanian, semua ilmu mengenal kita berserah terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengenal hati, mengenal Sang Pencipta. Kerohanian menghidupkan ruh, jiwa, dan akal sehat, memaksa manusia belajar ikhlas, menjadi manusia yang taat perintah dan menghindari larangan Tuhan Sang Pencipta. Manusia menuju kesempurnaan menurut tingkatan dan iramanya masing-masing, tetapi yang dicari menyelinap di mana Sang Mutiara bertahta,
di dalam hati sanubari. Dialah Sang Pencipta, Tuhan yang dapat membolak-balikan keyakinan hati manusia, keikhlasan dan cinta kasih, dan pancaran setia hati putih dibatasi merah. Mari kita perkuat keikhlasan, bersih hati, kalahkan amarah, pancarkan sinar kebaikan, memayu hayuni pawono. Jadilah organisasi yang ikhlas dengan kejernihan hati, bersih bersinar dengan cinta kasih, pancaran energi, mengalahkan batas merah, berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan, beradaptasi dengan kedamaian, dengan tujuan utama persaudaraan, dengan ilmu pancadasar sebagai arah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Setia hati sadar meyakini akan hakikat hayati itu dan akan mengajak serta para insan persaudaraan setia hati Trate menyikap takbir tirai selubung hati nurani di mana Sang Mutiara bertahta hidup. Dialah Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Dalam persaudaraan setia hati Trate juga mengenal berbagai semboyan, simbol dan falsafah yang menggambarkan kehidupan, kewajiban, pesan moralitas secara pribadi maupun secara umum. Setia hati mengajarkan keyakinan terhadap ajaran Sang Pencipta, baik perintah dan larangan, yang harus diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setia hati mengenal diri kita sendiri dan mengenal Sang Pencipta. Setia hati mengenal kelemahan manusia, kekurangan dan kelebihan manusia, dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraan setia hati Trate adalah cara hidup dan jalan hidup. Semoga apa yang kita rasakan saat ini dalam dinamika organisasi persaudaraan setia hati Trate dapat kembali bersatu, guyup dan rukun. Setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan dari kebenaran hidup yang sebenarnya bukanlah insan atau makhluk atau kekuatan yang di luar dirinya sendiri, melainkan dirinya sendiri. Persaudaraan setia hati Trate adalah organisasi yang diciptakan oleh manusia. Jika di dalamnya manusia penuh dengan iri, kedengkian, dan amarah, dan semua mempunyai merasa paling benar, adigang, adigung, adiguna, merasa paling hebat, dan merasa paling segalanya, maka tibalah tunggu saatnya kehancuran organisasi dari dalam tubuhnya sendiri. Jika aturan mengalahkan ilmu setia hati yang selalu asah-asih asuh mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, tunggulah kehancuran dalam organisasi persaudaraan setia hati Trate. Ingat sumpah hancur lebur, tidak ada hukum manusia yang dibahas. Ingat proses menjadi warga, tidak ada aturan pasal hukum yang dibicarakan. Berbicara inilah budaya yang diwariskan menjadi hal kebiasaan dan lestari. Maka dari itu PSHT terus hidup sampai saat ini menjadi suatu budaya yang lestari dengan ikhlas, cinta kasih, dan selalu hidup selama matahari masih terbit dari ufuk timur ke barat, selama bumi masih dibumi oleh manusia. Selama itu juga persaudaraan setia hati Trate tetap akan jaya selamanya. Ketika di dalamnya banyak manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, maka sinar kebaikan dan cahayanya akan bersinar terang ke segala penjuru arah, mendamaikan seluruh umat manusia. Inilah ajaran dari para sepuh kita yang mengajarkan tentang keikhlasan dan cinta kasih
berbudi luhur, tahu benar dan salah. Di mana Eyang Suro Diwiryo, di mana Kang Mas Imam Kuspana, di mana Kang Mas Harjo Utomo, Kang Mas Tarmaji, dan para pendiri sesepuhnya mengajarkan sebuah nilai kebaikan. Kita tidak melihat sesuatu keburukan, ambillah dan petiklah nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Organisasi hanyalah tubuh, jiwanya adalah ajaran. Maka dari itu jiwa atau ruh akan selalu hidup walaupun tubuh sakit. Inilah kehidupan sebelum ruh dan dicabut, maka ajaran setia hati akan hidup lestari sepanjang masa. Jati diri setia hati adalah menang tanpa harus menyakiti, menang tanpa harus menggurui. Kemenangan sejati adalah menang tanpa pertempuran. Damai temukan temu rasa sirih, temukan rasa persaudaraan yang jernih dan ikhlas. Jadilah jagomu seperti ilmu padi, kekuatanmu tetap tersimpan di pedangmu, tidak berlumur darah. Namun cakra pancaran sukmamu dengan alam bawah sadarmu memberikan kesejukan dan kedamaian di sekelilingmu, membuat musuhmu terkunci tanpa peperangan dan menjadi saudara kita dengan perdamaian kekuatan asah asi asuh dan berbudi pekerti luhur. Segala daya upaya manusia tidak akan bisa melebihi kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraan setia hati Trate akan jaya selamanya, di mana manusia di dalamnya adalah insan yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Semoga PSHT kembali bersatu, damai, dengan tujuan utama mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Salam persaudaraan setia hati Trate. M. Hardiansah, warga persaudaraan setia hati Trate, tahun 2000. Jangan hanya berperang, saling melawan saudara sendiri. Perang media, perang opini, penyebaran isu, membangun sesuatu propaganda yang hanya menghancurkan PSHT dalam tubuhnya sendiri, dari dalam organisasinya sendiri. Bukan hanya membangun konflik, memprovokasi, mempropaganda, dan memperintirkan seluruh akses komunikasi, akses informasi menjadi sebuah provokasi, menjadi sebuah propaganda yang akan menghancurkan, menyebabkan sebuah konflik di dalamnya. Buktikan PSHT itu bisa berprestasi. Selama dua kepemimpinan berada di dalam TBIPSI, mari bangun sebuah komunikasi, konsolidasi. Buktikan jiwa setia hati, buktikan jiwa kepemimpinan. Bangun sebuah kekuatan kebersamaan di dalamnya, membangun suatu komunikasi tentang rencana-rencana ke depan secara bersama untuk membangun prestasi PSHT di puncak Trate Mas. Sudahi semua apa yang terjadi. Mari bersalaman, berjabat tangan. Tentunya siapa yang benar dan salah hanyalah penilaian Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. PSHT bersatu adalah kekuatan, kekuatan membangun sebuah gelombang besar. PSHT berprestasi di puncak Trate Mas. Mari kekuatan itu disatukan menjadi kekuatan besar dari seluruh Nusantara maupun bangsa-bangsa yang beraliran setia hati. PSHT berada di puncak adalah sebuah keniscayaan. Bangun sebuah komunikasi, bukan hanya membangun suatu konflik. Bangun komunikasi, bukan hanya membangun propaganda. Bangun komunikasi, bukan hanya membangun sebuah pelintiran. Lihat atlet-atletmu, lihat adik-adikmu adalah generasi selanjutnya. Jangan kau bawa ke dalam sebuah pusaran konflik. Bangun kekuatan, bersatu, hidup rukun adalah suatu
yang harus dan niscaya terjadi. Konflik berkepanjangan hanya menghancurkan organisasi PSAT sendiri. Mari kita harus bisa sadar akan sebuah rencana jangka panjang, sebuah impian pada generasi-generasi PSAT yang menginginkan sebuah PSAT kuyup rukun. Wahai para pemimpin di puncak PSAT, mari teguhkan hati, rendah hati, belajar menjiwai setia hati yang terus mengobarkan sebuah kesatuan, kerukunan, dan sebuah perdamaian. Wahai pemimpin di puncak PSAT, satukan jutaan manusia insan PSAT agar damai di dalamnya. Menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Membayu Hayuni Bawono. Bukan seperti partai, Mas. Kalau partai itu kesepakatan dari bawah ya. Nah, kalau kesepakatan dari bawah, kemudian mereka hanya mengandalkan duit, kedudukan, tapi nggak ngerti apa itu tujuannya. Ya murad marid. Jangan dibawa SHT ini ke arah politik. Karena kalau kita terjun ke politik itu pasti nanti akan ada potensi konflik antar warga PSHT. Nah, untuk menghindari itu, maka di dalam anggaran dasar ditegaskan bahwa PSHT harus bebas dari kepentingan politik. Organisasi Persaudaraan Setiap Generasi bersikap netral, tidak berafiliasi dengan parpol manapun, menolak hoak, menolak isu sara, menolak ujaran kebencian. NKRI harga mati. Waspada bahaya oligarki dalam sebuah pusaran politik praktis. Jangan bawa PSAT ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan sebuah pertikaian antar insan, warga persaudaraan setia hati Trate. PSAT adalah wadah jutaan manusia yang rentan menjadi alat sarana dukungan suara paling besar masuk ranah politik. Karena sejatinya manusia, PSAT adalah di dalamnya jutaan manusia lahir tercipta yang sesungguhnya berintikan niat dan tujuan yang luhur sebenarnya adalah persaudaraan, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Namun, jika diarahkan ke dalam sebuah pusaran politik, ini akan diarahkan sebaliknya melihat jumlah manusianya untuk dimanfaatkan ke dalam suara politik. Dengan demikian, tentunya kita harus menyikapi dengan kejujuran hati, melihat sudut pandang yang luas, apa dampak dari apa yang akan terjadi jika organisasi PSAT diarahkan ke dalam pusaran politik yang akan menyebabkan munculnya sebuah konflik, munculnya sebuah kekuasaan raja-raja kecil di seluruh Nusantara, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang akan membangun suatu
kepentingan-kepentingan, ideologi, dan memihak hanya pada salah satu pihak yang akan memicu sebuah perpecahan. Kita harus bijak dengan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Politik praktis akan menghalalkan segala cara, menjadi sebuah panggung sandiwara, membangun sebuah kekuatan oligarki di dalamnya. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan kekuasaan lainnya. Dengan jumlah massa yang begitu banyak, dengan jumlah manusia di seluruh Indonesia, rentan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik. Diarahkan seluruhnya berdasarkan kepentingan itulah, berdasarkan sebuah kekuasaan dan kekayaan itulah, diarahkan kepada satu kepentingan politik, satu kekuasaan, dan suara terbanyak. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu, elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah, sejumlah kelompok kecil maupun yang besar, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, politik, atau kekuatan lainnya. Tentunya, ketika kita sikapi dengan kondisi yang terjadi, ketika ada ciri-ciri mendukung salah satu partai politik, membawa organisasi PSAT, ini adalah masuk dalam ciri-ciri perangkap oligarki yang tentunya akan diperdaya, diajak menjadi kekuatan sumber suara. Berbaik hati dengan kekayaan, dengan sesuatu, pemberian berupa uang, berupa hal lainnya, yang ternyata di balik itu ada unsur-unsur kepentingan yang menyelinap. Ini akan menghancurkan organisasi PSAT. Jika saat ini organisasi PSAT masih dalam nilai-nilai ajaran, sebuah nilai-nilai ajaran setia hati, mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah, ini adalah sebuah ajaran yang luhur, yang mengenal tentang Tuhan yang Maha Esa, perbuatan budi pekerti yang baik, yang luhur, yang ikhlas, menyebarkan energi positif, memayu hayone bawono, menciptakan perdamaian di seluruh dunia, menjadi manusia yang tahu benar dan salah. Sejatinya, PSAT adalah ilmu tentang keikhlasan yang lahir daripada leluhur, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengutamakan persaudaraan di atas segalanya. Untuk itu, mari buka mata hati kita. Bersatu guyup rukun adalah keniscayaan dan harga mati. Jangan berpengaruh, jangan dipengaruhi oleh para segelintiran orang-orang atau kelompok kecil yang tujuannya adalah menduduki suatu kekuasaan dan kepentingan, bahkan dipengaruhi oleh oligarki yang mempunyai kekuasaan kekayaan dan keturunan-keturunan bangsawan maupun kekuatan-kekuatan elit yang mensuplai dana besar di dalamnya, sehingga dimanfaatkan kepentingan itu, bergerak di semua lini secara masif, memberikan doktrin secara masif, sehingga nilai-nilai luhur setia hati dapat luntur dengan sebuah niat-niat keburukan itu sendiri. Suryo Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti. Mari saudaraku, sebesar-besarnya sebuah kejahatan, keburukan, kekuatan apapun, niscaya akan kalah dengan kebaikan, budi pekerti yang luhur, ilmu setia hati yang menyelinap di dalam lubuk hati di mana sang mutiara bertahta, ilmu ajaran sang pencipta, mengenal perintah Tuhan yang Maha Esa, dan mengenal sebuah larangan yang harus dijalankan, dihindari dari Tuhan yang Maha Esa. Mari guyup rukun saudaraku, buka mata hati, kita adalah saudara satu sumpah, satu saudara. Mari jalankan sebuah nilai-nilai budi luhur, jalankan sebuah panca dasar persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian sebagai sebuah materi pembelajaran yang mengenal sisi baik tentang nilai-nilai budi luhur itu sendiri. Mari buka mata hati, wahai persaudaraan setia hati Trate, wahai insan manusia, wahai seluruh kadang warga, untuk menegakkan kebenaran di atas segalanya. Pancarkan sebuah ajaran cinta kasih sayang yang tulus untuk membangun kekuatan perdamaian yang abadi, kekuatan persaudaraan yang abadi di atas segalanya. Memayu hayuni bawono, bangun kekuatan asa asi asu untuk menyebarkan energi positif dengan selalu memberikan rasa cinta kasih, saling membina, merangkul, melindungi, menjaga antar saudara setia hati. Semoga PSAT guyup rukun di dalamnya, PSAT jaya selamanya. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula PSAT akan jaya selamanya. Salam persaudaraan,
Salam P1 dan Aliansa Warga P1 tahun 2000. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Pun juga pihak seberang adalah saudara kita yang harus kita rangkul. Kita harus tetap pegang prinsip menang tanpa ngasorake. Kita harus tetap berusaha, saudara-saudara kita yang sekarang masih di seberang harus kita rangkul dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita tidak boleh mengintimidasi siapapun. Kalau ketemu harus kita ajak salam, kita rangkul, kita ajak ngomong yang baik. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini punya budi pekerti. Tugas kita ngemong. Untuk ngemong memang bebannya berat. Terkadang kita harus menahan rasa malu. Apalagi kalau kita sudah mengikutkan gengsi kita. Kita tidak boleh menang-menangan, apalagi menang dengan saudara kita sendiri. Saudara-saudara kita ya saudara. Kita harus mong, kalau mereka lupa kita ingatkan. Kalau mereka ngajak berantem, ya ngapain berantem? Kita hindarin. Tugas kita sekali lagi gembong. Kita tidak ingin mencari kemenangan dengan siapapun, apalagi dengan saudara kita sendiri. Mari kita jaga agar pasduluran ini tetap guyup rukun. Kita kedepankan cara-cara yang berbudi luhur, menang tanpa ngasorake, dan kalau perlu ngeluruk tanpa bolo ya nggak ada masalah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada sedulur-sedulur saya bukannya takut, bukannya tidak mau untuk menang, tapi tugas kita ngerangkul, tugas kita membangun pasduluran yang guyup rukun. Karena hanya ikhtiar kita untuk membangun guyup rukun, kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara kita ini. Menjadi perhatian seluruh warga dimanapun berada untuk selalu bisa melihat betul apa maksud daripada informasi tersebut dan jangan mudah terprovokasi. Intinya dengan konten channel HRD, semua penyajian secara positif, menyejukkan hati dan berwawasan akan memberikan kebermanfaatan. Seperti halnya manusia yang memahayuni Bawono. P1 Jaya.